Halo, selamat pagi anak-anak di rumah. Perkenalkan dengan Bu Kori sebagai pemimpin pujian dan Mas Deon sebagai pemain musik. Kita awali ibadah di pagi hari ini dengan lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Anak-anak di rumah selama ini masih sehat kan? Masih selalu berdoa memuji Tuhan? Karena hanya kekuatan Tuhan, karena kasih daripada Tuhan kita pasti akan selalu dimenangkan dan selalu dipelihara oleh Tuhan. Ayo Mas Dion, kita mulai. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari anak-anak kita melipat tangan, tutup mata. Kita juga hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, bukan karena kuat dan gagah kami ya Yesus, kami dapat berdiri di tempat ini. Itu karena semua kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, Kau sendiri juga yang akan menyertai dan memberkati anak-anak kami yang mengikuti ibadah di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah anak-anak-Mu selalu Engkau berikan sukacita, damai sejahtera senantiasa ya Yesus. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau akan menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ya. Ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena minggu ini adalah minggu kelima Prapaskah. Jadi kita akan mendengarkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mari nyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Ayo Mas Dion. Tuhan, dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam acara sekolah minggu pada tanggal 21 Maret 2021. Adik-adik semua pastinya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan. Dan yang pasti Ibu berharap adik-adik sudah ada Alkitab ya di depannya masing-masing,
karena saat ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mata dipejam, tangan dilipat, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami semua satu persatu. Tuhan sudah berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga pada pagi ini kami semua bersama adik-adik yang ada di rumah masing-masing boleh beribadah, boleh bersekolah minggu dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami membuka hati kami masing-masing karena firman Tuhan akan segera kami dengarkan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan masuk ke dalam hati kami dan kami semua bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, ajarkan kepada kami, kepada adik-adik kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, pada pagi hari ini silakan adik-adik membuka Alkitabnya. Ya, tolong dipersiapkan dulu. Yang belum buka Alkitab segera mengambil Alkitabnya dengan baik ya. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Dan tema pada pagi hari ini adalah tentang berkorban. Nah, silakan dibuka terlebih dahulu dan kita akan baca bersama-sama. Ibu akan membacakan di sini dan adik-adik boleh menyimak firman yang ada di Alkitab adik-adik semua. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku haru, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, "Bawah itu bunyi guntur." Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini adik-adik, dan adik-adik semua yang mendengarkan dan membaca firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, untuk cerita pada pagi hari ini, sebelum Ibu menjelaskan tentang firman tadi dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33, adik-adik akan terlebih dahulu melihat cuplikan video singkat yang nanti adik-adik bisa lihat videonya seperti apa, di situ ceritanya seperti apa. Nah, nanti setelah adik-adik melihat video itu, Ibu akan menjelaskan tentang firman ini, dan semoga adik-adik nanti bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Selamat menyaksikan video terlebih dahulu. Tadi komentar kalian berdua bagus-bagus. Mah, kita jadi kan? Main ke taman. Oke. Kalian sudah siap ya? Tapi kita harus tunggu Papa. Nanti kita tanya Papa. Tuh Papa datang. Sepertinya ada yang mau numpang sama kita. Makasih banyak ya. Maaf sudah merepotkan. Semoga saya tidak ganggu rencana kalian. Ayo jalan. Kita mau antar Opa Thomas pulang dan bantu bersihkan rumahnya ya. Papa ambil alatnya dulu ya. Sebenarnya Caleb, kamu bisa seperti Yesus. Dulu dia sering lakukan itu. Seperti Yesus. Maksudnya? Mau berkorban. Caranya? Ya, Yesus capek sekali. Dan kadang dia mau istirahat. Tapi waktu ada yang minta tolong, dia tidak jadi istirahat. Yesus, tolong kami. Terus apa yang Yesus lakukan? Dia tolong orang-orang. Iya. Habis itu, gimana perasaan Yesus? Senang, padahal dia tidak jadi istirahat. Oke adik-adik sudah melihat tadi videonya, dan pastinya adik-adik suka ya, karena di situ ada sebuah cerita dan gambarnya juga lucu ya adik-adik, masih menggunakan animasi yang bagus. Ceritanya tadi kalau adik-adik perhatikan, ada satu keluarga yang akan bepergian, sebenarnya pingin senang-senang adik-adik, pingin main di taman. Tapi ternyata ada kakek-kakek yang membutuhkan bantuannya. Dan dua anak tadi itu, kakak beradik, jadi kesel ya, sampai wajahnya merengut gitu ya, karena nggak jadi main di taman, karena harus menolong kakek ini. Nah, akhirnya mereka menolong kakek tersebut sampai selesai. Dan di tengah cerita tadi ada kilas baliknya bahwa Tuhan Yesus pun seperti itu. Ketika sudah capek, pingin istirahat, pingin tidur, ya, tapi ternyata ada orang yang minta tolong. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menolong nggak adik-adik? Oh iya, Tuhan Yesus menolong, ya. Dan akhirnya setelah selesai, perasaannya apa tadi? Terakhir dilihat dari video, ya, perasaannya senang, lega, karena sudah berhasil menolong orang lain. Nah, berkaitan dengan firman tadi yang diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33, justru pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
atau pengorbanan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pengorbanan yang lebih besar. Karena dikatakan di sana sampai Tuhan Yesus terharu, mau nangis adik-adik. Ya, yang namanya terharu itu rasanya sampai mau nangis. Karena apa? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia sudah sampai pada titik pelayanannya. Dan dia rela mati untuk siapa adik-adik? Untuk kita semua, orang-orang berdosa. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan tidak ada pengorbanan lain di dunia ini yang sehebat dan yang paling pokoknya ya, yang paling hebat dan paling mulia adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik itu kok ada suatu saat mungkin merasa harus berkorban untuk orang lain, adik-adik jangan merasa keberatan. Kita bandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang lebih besar. Itu belum seberapa pengorbanan yang kita berikan. Jadi adik-adik, kalau suatu saat mungkin ada teman di sekolah yang membutuhkan bantuan adik-adik. Misalnya ada teman yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan soal yang belum dia paham. Padahal adik-adik mestinya harus bermain di luar, kejar-kejaran dengan teman-teman karena sedang waktu istirahat. Tapi adik-adik harus membantu teman yang kesusahan dalam belajar tadi. Jadi adik-adik berkorban untuk teman itu. Nah, itulah salah satu arti dari berkorban. Karena menurut Kamus Bahasa Indonesia, wah ini jadi belajar bahasa Indonesia ya adik-adik ya. Di sekolah kalian belajar ya bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan berkorban adalah mau melakukan perbuatan untuk dan demi orang lain. Nah, jadi adik-adik, dari pembelajaran pada pagi hari ini, adik-adik diharapkan mampu untuk mau berbuat demi orang lain. Memang pada awalnya mungkin sulit, tapi setelah adik-adik menyelesaikannya, maka adik-adik akan merasa senang seperti tadi yang adik-adik lihat di video. Nah, adik-adik ingin mencoba berkorban untuk orang lain? Ya pastinya ya. Dan memang itu adalah firman Tuhan yang harus adik-adik lakukan, bahwa kita harus mau berkorban untuk orang lain. Jangan pernah keberatan. Ketika kita merasa keberatan, ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Karena kita berkorban untuk orang lain sudah diajarkan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Begitu ya adik-adik, jadi firman Tuhan untuk pagi hari ini kita cukupkan. Kita berharap adik-adik pemahami akan firman ini dan adik-adik mau berkorban untuk orang lain. Oke, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita tutup dulu firman Tuhan ini dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk gambaran dan ilustrasi kecil yang Tuhan berikan, di mana kami diharapkan mampu untuk berkorban bagi orang lain, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan contoh yang luar biasa dalam hidup kami, bahwa Engkau rela mengorbankan diri Tuhan untuk kami semua orang-orang yang berdosa. Terima kasih untuk pengorbanan yang sudah Engkau berikan. Dan terlebih lagi Tuhan, sebentar lagi kami pun akan mengingat akan pengorbanan Tuhan ini. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengingat, mengenang, dan terus merasakan akan pengorbanan kasih Tuhan. Terlebih lagi ajarkan kepada adik-adik kami, supaya mereka dalam hal yang kecil mau untuk berkorban bagi teman-temannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Widi. Pastinya membuat hati anak-anak sukacita, membuat hati anak-anak lebih kuat lagi kepada Tuhan. Mari kita mau mempersembahkan persembahan kita untuk Tuhan. Anak-anak pastinya sudah menyiapkan persembahan kita ya. Kita angkat lagu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari anak-anak kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan menyerahkan persembahan kami, persembahan yang daripada-Mu ya Bapa, yang Kau berikan setiap hari kepada kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang akan menyertai, memberkati apa yang menjadi persembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkannya hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Anak-anak, pastinya kita sudah diberkati dengan memuji nama Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Widi. Pastinya anak-anak terhibur ya untuk sekolah minggu di pagi hari ini. Mari kita angkat lagu pujian, Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, Happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Anak-anak, kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di pagi hari ini, dengan kita beribadah selalu kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Mari anak-anak kita selalu menjaga kesehatan kita, karena pandemi COVID belum berakhir. Kita harus tetap bersabar, tetap selalu dalam rumah, selalu berdoa kepada Tuhan, supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat berkumpul di gereja lagi. Terima kasih anak-anak semuanya yang telah mengikuti dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati.